Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW senantiasa kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Rizkia Kasim, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas A, akan memaparkan materi tentang taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teksis, yang berarti pengaturan, dan nomos, yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi juga dikatakan sebagai sistem klasifikasi atau pengelompokan. Singkatnya, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang dikelompokkan atau digolongkan dalam sistematika. Konsep taksonomi Bloom ini dikenalkan oleh Benjamin S. Bloom, yaitu seorang psikolog di bidang pendidikan bersama kawan-kawannya, tepatnya pada tahun 1956. Nah, taksonomi ini mengklasifikasikan tujuan pendidikan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Secara konvensional, ketiga ranah atau domain ini telah lama dikenal sebagai aspek cipta, rasa, dan karsa. Selain itu, juga dikenal dengan istilah penalaran, penghayatan, dan pengamalan. Nah, kita masuk kepada ranah yang pertama, yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan dan penalaran. Bloom sendiri membagi ranah kognitif ke dalam 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah pengetahuan. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengikat kembali materi yang telah diajarkan, seperti pengetahuan tentang istilah, urutan, klasifikasi, kategori, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pemahaman. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang telah dipelajari. Dalam jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh, baik prinsip maupun konsep. Kemudian yang ketiga adalah penerapan. Penerapan diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata. Pada jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Kemudian ada analisis. Analisis diartikan sebagai kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Di jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, dan membedakan pendapat dan fakta, serta menemukan hubungan sebab akibat. Kemudian ada sintesis. Sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Di jenjang ini, peserta didik dituntut untuk menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Dalam jenjang ini, peserta didik mengevaluasi informasi termasuk di dalamnya melakukan pembuatan keputusan dan kebijakan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ranah afektif. Ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Ranah ini berkaitan dengan aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, dan sebagainya. Pembagian ranah afektif ini disusun oleh Bloom bersama David Cradwell, yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Yang pertama adalah penerimaan.
Seseorang yang sadar terhadap rangsangan dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu, misalnya penjelasan yang diberikan oleh guru. Nah, itulah yang disebut sebagai penerimaan. Selanjutnya adalah partisipasi. Tingkatan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Misalnya, patuh terhadap suatu aturan dan ikut serta dalam suatu kegiatan. Hal ini termasuk sudah memberikan suatu reaksi terhadap rangsangan yang disajikan, meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dengan memberikan tanggapan. Kemudian selanjutnya adalah penilaian atau penentuan sikap. Kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu. Kemampuan ini dibentuk dengan suatu sikap menerima, mengabaikan, atau menolak. Misalnya, mampu menerima pendapat orang lain. Kemudian ada organisasi. Kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Misalnya, dengan menempatkan sesuatu pada skala nilai dan dijadikan pedoman dalam bertindak secara bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah pembentukan pola hidup. Kemampuan untuk menghayati nilai kehidupan sehingga menjadi milik pribadi atau internalisasi, menjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur kehidupannya sendiri. Nah, yang terakhir adalah ranah psikomotorik. Kebanyakan orang menghubungkan ranah psikomotorik ini berupa aktivitas motorik dengan pendidikan fisik atau atletik. Padahal, nyatanya, kegiatan menulis dengan tangan dan pengolahan kata juga membutuhkan suatu gerakan. Rincian dalam ranah psikomotorik ini tidak dibuat oleh Bloom, tetapi oleh ahli-ahli lain, namun tetap berdasarkan ranah yang dibuat oleh Bloom itu sendiri. Antara lain, ada persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Yang pertama adalah persepsi. Kegiatan untuk menggunakan isyarat-isyarat sensoris dalam memandu aktivitas motorik. Misalnya, dalam pemilihan warna yang menggunakan alat indera mata sebagai rangsangan untuk menyeleksi isyarat terjemahan. Kemudian selanjutnya adalah kesiapan. Kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam memulai suatu gerakan, seperti kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan suatu gerakan. Selanjutnya adalah gerakan yang terbiasa. Kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang telah diberikan karena sudah dilatih secukupnya. Misalnya, melakukan climbing dengan cepat dan tepat karena terbiasa dengan gerakan-gerakan yang sudah diajarkan sehingga mampu tampil dengan meyakinkan. Selanjutnya, gerakan yang kompleks. Kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyaknya tahap dengan lancar, tepat dan efisien. Kemudian ada penyesuaian pola gerakan. Kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. Keterampilan yang sudah berkembang sehingga bisa disesuaikan dengan berbagai situasi dan kondisi. Contohnya, keterampilan bergulat dengan baik. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Adalah kemampuan untuk melahirkan pola gerakan baru atas dasar prakarsa atau inisiatif sendiri. Misalnya, kemampuan membuat kreasi tari yang baru. Nah, selanjutnya, taksonomi Bloom ini terbagi juga menjadi dua bagian loh teman-teman. Yang pertama adalah taksonomi Bloom lama dan taksonomi Bloom revisi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hasil revisi taksonomi Bloom. Pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom yaitu Lauren Anderson Cradwell dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Nah, seperti yang telah saya jelaskan di awal bahwa revisi taksonomi Bloom hanya dilakukan pada ranah kognitifnya saja. Revisi tersebut meliputi perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi. Kemudian, perubahan hampir terjadi pada semua level hierarkisnya. Namun, urutan level masih sama, yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi. Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Perubahan-perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengingat atau C1. Kategori mengingat adalah mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang seorang siswa. Dua proses kognitif yang berkaitan dengan kategori ini adalah menyadari atau recognizing dan mengingat kembali atau recalling. Kemudian selanjutnya adalah memahami atau C2.
Seorang peserta didik dikatakan memahami jika mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik dalam bentuk lisan, tertulis, dan dapat disampaikan melalui pengajaran, penyajian dalam buku, maupun penyajian melalui layar komputer. Selanjutnya adalah mengaplikasikan atau C3. Kategori mengaplikasikan ini sangat erat kaitannya dengan pengetahuan prosedural atau procedural knowledge. Soal latihan atau exercises merupakan jenis tugas yang prosedur penyelesaiannya telah diketahui oleh siswa, sehingga siswa dapat menggunakannya secara rutin. Selanjutnya adalah menganalisis atau C4. Yang termasuk dalam kategori menganalisis adalah proses mengurai suatu materi menjadi bagian-bagian penyusunannya dan menentukan hubungan antara bagian-bagian tersebut dengan materi tersebut secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya adalah mengevaluasi atau C5. Kategori mengevaluasi diartikan sebagai tindakan membuat satu penilaian atau judgement yang didasarkan pada kriteria dan standar tertentu. Kriteria yang paling sering digunakan adalah kualitas, efektivitas, dan konsistensi. Kriteria-kriteria ini ditentukan sendiri oleh siswa. Standar yang bisa digunakan bisa berupa standar kuantitatif maupun standar kualitatif. Dan yang terakhir adalah mencipta atau C6. Proses menyusun sejumlah elemen tertentu menjadi suatu kesatuan yang koheren atau fungsional. Tujuan-tujuan pengajaran yang termasuk ke dalam kategori mencipta ini adalah mengajarkan pada para siswa agar mampu membuat suatu produk baru dengan mengorganisasi sejumlah elemen atau bagian jadi suatu pola atau struktur yang belum pernah ada atau tidak pernah diprediksi sebelumnya. Nah, itulah tadi pembahasan atau pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe this video. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.